Tetapi kalau kita lihat JP Morgan misalnya, sebelumnya sudah mewanti-wanti bahwa akibat kebijakan Trump ini maka ada peluang resesi. Dan kemudian setelah adanya tarif ini dia merevisi peluang dunia masuk resesi itu 60%. Jadi pertanyaannya, meskipun kita tidak terlalu terdampak terhadap kebijakan Trump, tetap saja ketika dunia masuk resesi dengan peluang 60%, maka Indonesia juga punya peluang ke dalam situasi yang sangat sulit. Bagaimana menjelaskan ini, Mas Saya Dede? setuju. Saya katakan bahwa it is inevitable, tidak terhindarkan bahwa akan ada perlambatan ekonomi. Tapi kan jalurnya kalau global dengan lokal itu melalui ekspor. Jadi tadi yang saya katakan, peran dari ekspor itu sangat menentukan sebagaimana global spillover itu masuk ke Indonesia. Nah di negara kita tadi saya katakan 25%. Jadi efeknya seburuk-buruknya ya 25%. Karena kan negara kita itu konsumsi domestiknya besar. Itu yang menjelaskan Rossi ya, kalau Anda ingat. Situasi terburuk kita itu mungkin Asian Financial Crisis 98 atau COVID. COVID itu nggak ada produksi sama sekali. What happened during COVID? Kontraksi kita itu minus 2,1% loh. Itu salah satu yang paling kecil. Kenapa? Karena memang ekonomi domestiknya besar. Efek dari ekspornya kecil. Itu yang tadi menjelaskan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita akan terdampak, pasti akan terdampak. Kalau kita bilang bahwa growth kita akan naik, ya enggak lah. Pasti akan turun. Makanya estimasi dari World Bank mungkin akan turun setengah, jadi 4,5% akan terdampak. Yang paling penting sebetulnya adalah memitigasi. Itu yang paling penting ya. Karena ini sesuatu yang kita nggak bisa hindarkan. Yang paling penting menurut saya adalah mengerti persoalan. Karena kalau bicara sama investor yang dia mau tahu adalah are we on top of the problem? Kita nggak denial. Jadi saya tadi katakan kita ngerti persoalan bahwa akan ada tekanan pada ekonomi kita. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu nggak apa yang mau dilakukan? Kalau kita tahu apa yang mau dilakukan, apa langkahnya? Itu saya kira yang sangat penting sebetulnya. Ya, kita bisa discuss. Jadi itu yang saya katakan. Makanya kalau kemudian eksternalnya terdampak, ada dua hal yang kita lakukan. Bagaimana membuat ekspor kita tetap kompetitif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendorong ekonomi domestik. Nah, kalau perspektif ini disampaikan dan jelas, orang akan lihat bahwa oh ini Indonesia nggak jelek-jelek amat gitu. Ya, mendorong konsumsi domestik karena itulah sebenarnya yang sebagian besar dari mana pertumbuhan ekonomi Indonesia.